Nah, orang kadang-kala orangnya gepubut aktivitas dunia. Kerjanya sibuk di kebun, sibuk di nuhun, sibuk dalam belang. Gebedak gejak ublang dari bengok sampo seput. Maka sembahyang luhur, sembahyang asa, gekubah hana bebat lamudib. Kajut tengku yang na kerja, yang hana kerja. Gebedak geberangkat geduk bak kedai kopi. Dari bengah bercerita dengan kerabatnya, dengan tetangganya, dengan saudaranya. Habis wate bak meja kedai kopi sampai teput luhur tinggai hana beban. Kalau tak pegah para pemuda yang mereka sudah mulai jarang, sudah mulai gharib, sudah mulai aneh bagi orang-orang yang tem anak-anak muda yang pubut sembahyang limang wate masjid menjadi hal yang gharib, yang asing, yang jarang. Hatume lah mudah bertanya orang Syiah. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mempraktikkan ibadat dan menghabiskan umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pula lah yang akan mampu melindungi kita, menjaga dan membimbing kita untuk senantiasa menjauhkan kemaksiatan, menjauhkan kemungkaran, menjauhkan kejahatan dan kebiadaban dalam kehidupan kita semua. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah taala menjadi khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. Beliau harus kita yakini maksum, terjaga dari dosa besar, bahkan dosa kecil sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah terjebak di dalamnya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada keluarga sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama. Imam masjid yang kita cintai, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya-Allah kemelakir Allah taala bandum urang yang menghimpun di bawah masjid Jami awi gedahnya akan gelindung oleh Allah taala dan satu waktu dikumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Syi'lun ban Bandung pada awal-awal tahun Hijriyah, tepatnya 1447 Hijriyah, kita bersama melihat bagaimana fenomena alam raya di mana kemaksiatan dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya di Nusantara yang sifatnya nasional, tapi di Aceh, bahkan di tempat kita hamba Allah jamaah sekalian, dilakukan kemaksiatan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sudah nampak, sudah menjadi hal yang biasa, seolah-olah menjadi budaya yang tidak lagi terbeban dalam kehidupan mereka. Tidak hanya dipraktikkan oleh orang tua yang pubut maksud yang diuronya orang Syi'lun di Aceh, yang mana Acehnya sebuah tempat yang dulu pernah diklaim sebagai Serambi Mekah. Seramo Mekah bahasa Aceh artinya Islam yang dihadirkan oleh Allah dulu di Arab, seolah-olah lagenyan ke hadir Aceh tempat kita bersama orang Syi'lun ban Bandung. Namun orangnya pun yang katanya kalian kemaksiatan itu kadang-kala rasanya pada zaman yang akhirnya dipraktikkan oleh orang-orang yang berKTPkan Islam dan wabil khusus yang ada di Aceh tidak mengenal ruang dan waktu. Baik itu orang tua, baik itu anak muda,
baik itu kaula perempuan, anak-anak dara, secara notaben Arab Bandung kalangan mereka mempublikasi melakukan kemaksiatan tanpa batas dari waktu ke waktu. Oh Tengku, kamu hana melakukan kemaksiatan dan kebiadaban. Kalimatnya hampir hana le tatume dalam kehidupan tanyo orang syiklun. Puatra maksud yang dilakukan yang tanyo kalan ronyo menyo orang Tuhan. Orang-orang yang kalanjut usia. Sangat banyak di antara mereka yang meninggalkan as-salawatul maktubah, meninggalkan solat yang difardukan oleh Allah Ta'ala dalam surah semalam 5 wate 17 rakaat. Uranyo rap orang syiklun ban Bandung dikun li sidra orang yang ipegot atilun sedih. Uranyo orang sembahyang kan orang Islam, orang sembahyang menjadi komunitas yang minoritas. Pemakna cukup ditatat orang yang ge pedang sembahyang 5 wate hana tinggai barang sabak wate pun. Artinya tanyo uronyo yang tim pedang sembahyang 5 wate hana tinggai dalam surah semalam, bahkan dalam durasi wate udep tanyo hana tinggai sembahyang barang sabak wate pun kadit getanyo orang syiklun. Nah, orang kadang-kala orangnya gepubut aktivitas dunia. Kerjanya sibuk di kebun, sibuk di nuhun, sibuk dalam belang. Gebedok gejak ublang dari bengok sampo seput. Maka sembahyang leho, sembahyang asa, gekubah hana bebat lamudib. Kajut Tengku yang na kerja, yang hana kerja. Gebedak berangkat geduk bak kedai kopi. Dari bengah bercerita dengan kerabatnya, dengan tetangganya, dengan saudaranya. Habis wate bak meja kedai kopi sampai teput luhu tinggai hana beban. Kalau tak pegah para pemuda yang mereka sudah mulai jarang, sudah mulai gharib, sudah mulai aneh bagi orang-orang yang tim anak-anak muda yang pubut sembahyang 5 wate masjid menjadi hal yang gharib, yang asing, yang jarang. Tatume lah mudah bertanya orang syiklun. Maka karap teruk oleh kekele orang Tuhan jamun. Semayang wajib ura Jumat, semayang sunat ura raya. Seolah-olah orangnya tanekalan orang-orang yang nak semayang tok wate ura Jumat. Orang yang tim semayang sunat tok wate ura raya. Selebihnya nah yang kadang-kala baile tak pegah gejak masjid irmo hang tim semayang. Ngan keluarga hacuh tak acuh anu hana semayang hana getam. Igamnya umu katuha wate tekalan karap tawangan uru. Tapi sembahyang manteng gekubah orang syiklun ban Bandung. Itu fenomena yang kita dapatkan hari ini. Bahkan dalam beberapa survei, penelitian dan analisa yang dilakukan oleh orang-orang tokoh agama, maksud tertinggi uronyo kanlah sabu-sabu, bukanlah perjudian, bukanlah perzinahan, bukanlah mabuk-mabukan, tapi Tengku maksud paling raya yang dilakukan oleh orang-orang paling banyak dilakukan oleh penduduk yang ada khususnya di Aceh adalah tarkus solat, meninggalkan solat. Orangnya menyatakan katanya Tengku, ibu dah orang Tengku gampung di kemasjidan nawe getahnya mentengna keluarga yang terselamatkan dari narkoba cukup le mantang Tengku. Ibu dah orang itanya Tengku di kemasjidan nawe getahnya mantengna orang-orang yang terselamatkan dari perzinahan cukup le keluarga yang hana mentepeh pi dengan persinahan, yang hana mendepeh pi dengan prostitusi. Itanya dalam legap Tengku di kemasjidan Nawi getahnya manteng le orang-orang yang hana pubut maksud kepada Allah Ta'ala gemu judi le mentang keluarga yang hana terjebak dalam perjudian. Tapi waktu itanya pertanyaan yang terakhir di kemasjidan Nawi getahnya, apakah ada satu keluarga saja
yang mampu memproklamasikan dirinya, yang mampu mendeklarasi dirinya, nyawa keluarga kamu adalah orang yang hana pernah ubah sembahyang dari semenjak akil balik, barang musabak wate pun ikna orangnya orang yang terjedang di halaman masjid di kula jamaah gepegak bahawa keluarga dragu adalah orang yang hana pernah ubah sembahyang. Oh tengkulung hana lu ubah sembahyang, anak nukibat. Oh anak lu ngijak budaya perumah nukibat. Oh perumah long urang malim alumni daya ada wana mak tuan ya bandum anggota keluarga kita ronyo kadang-kala baik ile urang drawana melung sendiri kadang-kala han mampu long ucapkan bahawa long jamin keluarga long hana ditinggalkan solat. Itu memberi pesan secara tidak langsung, secara otomatis bahawa maksud yang paling le gepebut le urang jino adalah meninggalkan solat. Oleh yang paling wah turonyo orang syi'lun di kalangan muda adanya gadget yaitu HP. Apa kemaksiatan yang mereka lakukan? Yang paling le dipubut le anak muda orangnya oknum-oknum, tidak semua najid anak muda yang soleh, tapi le anak muda yang salah, yang hana pemahaman agama, yang sering dengan media sosial, terutama TikTok. Apa yang dilakukan baru-baru ini dalam padum-padum minggunya di live streaming di akun media platform digital, media digital yaitu TikTok, berbau pornografi. Bahasa Aceh terpegah di live streaming iu le orang lain lagi bentuk-bentuk inek musuh tubuh, tapi di live streaming dalam sebuah akun TikTok. Siapa mereka? Generasi tanya bangsa Aceh. Nah, sidra anak darah ibu karum dalam media TikTok tersebut ipegah haba dengan anak darah yang lain anak Aceh. Puatrai pegah kejadian-kejadian lamkama dengan lakonnya, dengan suaminya diumbar-umbarkan di media sosial. Wate tak dengar. Baik ile orang lain tanya yang dengar malai. Orang yang kan etnan mentang tengku ipegah haba sambil disutubuhi oleh suaminya. HP live streaming sikan tubuh waktu oleh yang dilakau ipu buat hubungan suami isteri laginya ke keadaan di Aceh orangnya. Kaputuh urat mana bagi oknum-oknum para pemuda olehnya orangnya hana bangsa gop yang itu menak king bak media sosial, tapi Aceh hebat orangnya. Waktu dah pegah ada Aceh orangnya dikenal orang jago temenak, orang jago sumpah serapah, orang jago kun kalimat-kalimat kuto dalam percakapan di media sosial tersebut. Cukup sering puatra yang diucapkan ada dalam pinggang disebutkan di luar. Wate takada nuronyo hanali marwah seramo Mekah yang gepegah jamun uronyo karap lagi-lagi jet ke seramo barat, bahkan di awak barat pun belum tente laginya, maka mereka takada lebih parah kehidupan tanyo. Jadi kiban tengku ulun tuan mengajak mari lagi tanyo takalan ungkapan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. I'lam anna lid-dini syartaini. Bagi agama Islamnya ada dua buah syarat. Yang pertama ahaduha tarkul manahi. Yang pun orang baru sempurna geken orang yang menganut agama Islam tarkul manahi gepujiu bandum yang gelarang li Allah. Yang kedua fi'lut ta'ah, mengerjakan taat. Yang selanjutnya disambung oleh Imam Al-Ghazali, wa tarkul manahi hiya asyaddu, kubah yang gelarang, puji'u yang gelarang, takubah bandum kemaksiatan, takubah bandum kejahatan, hiyal asyaddu, atanyan cukup berat lam udip getanya orang syiklun ban bandum. Fa inna ta'ata, sesungguhnya taat yaqdiru alaiha kullu wahidin, mandum orang mampu pebut taat, orangnya tanya hadir untuk sembahyang Jumat. Orang-orang yang berokan pebut maksiat juga mampu lakukan taat kepada Allah, hadir ke tempat majlis ilmu, hadir ke tempat untuk ibadah,
Le takalan urang-urang yang kadang-kala gopnyan mantang lam maksiat tapi ke ibadah juga luar biasa. Tapi kesambung oleh Imam Al-Ghazali. Wa tarkus syahwat, yakni meninggalkan kemaksiatan. La yaqdiru 'alaiha illa as-sadiquna. Hana mampu takubah maksiat. Maksudnya han mampu le kubah dikubah le bandum urang illa sadiquna, kecuali orang-orang yang betul. Seorang yang betul, orang-orang yang sering hadir bak majlis ilmu, orang-orang yang hadir dalam majlis taklim, orang-orang yang nabut, orang-orang yang hukum agama, orang-orang yang berjuang untuk gekubah awam gelawan jahil, hadir untuk menuntut mereka lah as-sadiquna, orang-orang yang benar, yang gukun li Imam Al-Ghazali. Maka orang nyobek tahiran, na orang yang sujud gopnyan yang mezina, na orang yang sujud gopnyan yang menjudi, na orang yang sembahyang gopnyan pula yang melakukan mabuk-mabukan. Waktu tekalan bak lidah gucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tasbih, istighfar, tipura ba'abak. Tapi tekalan praktek lamudit gopnyan aparatur gampung, aparatur pemerintahan yang paju harta anak yatim, yang pabih peng desa dengan secara korupsi. Itu sangat wajar pakon. Pobut taatnya mampu pobut li bandung urang, tapi pujiuh maksiatnya han mampu dilakukan oleh bandung urang, kecuali as-sadiquna, urang-urang yang na pemahaman agama. Melaka tanya mendung yang hadir di bawah masjidnya adalah urang-urang as-sadiqun yang mupum dan talawan ate itu, talawan tubuh, talawan jawari untuk meninggalkan manahi yang dilarang oleh Allah. Yang selanjutnya urang syilun bersambung le Imam Al-Ghazali, wa'lam annaka innama tahsillaha bijawarihika. Berangkat seorang yang maksiat kepada Allah dengan anggota tubuh, wahia nikmatun minallah, anggota tubuhnya nikmat daripada Allah, wa amanatun ladaika, amanah yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Fa isti'anatuka bi ni'matillah ala maksiatika ghayatul kufran. Orang-orang yang pakai anggota tubuh gecok jara untuk gepubut maksiat, gecok mata tu kalan aurat go, gepakai lidah untuk gekun ke go, gepakai gatih untuk gepubut maksiat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah gejok anggota tubuh yang sebagai nikmatun nikmat. Acin bayangkan nganjaro tanya lepas tapajuh bu, nganjaro tanya lepas tamita rezeki, nganjaro ngan mata tanya lepas takalan wajah ulama, lepas takalan dalam seput, lepas takalan hal-hal yang penting dalam hidup, lepas takalan wajah anu, lepas takalan wajah keluarga, tetapi urangnya nganjaro tersebut terpakai untuk maksiat. Mata tersebut terpakai untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Puada gekele Imam Al-Ghazali, orang-orang yang pakai anggota tubuh untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, bahasa lain la kaya bantu untuk pubut maksiat dengan anggota tubuh yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Orang tersebut ghayatul kufran, orang paling kufur lam udih. Yang selanjutnya, wa khiyanatuka fi amanatika istauda'aha Allahu ghayatut tughyan. Orang yang pakai anggota tubuh yang dititip oleh Allah Ta'ala, tak khianat lagi tanya angut jara gi pubut ibadah, aki gi pubut ibadah, tak khianat lagi tanya tacok bandum anggota tubuh yang tak pubut maksiat. Gekul Imam Al-Ghazali, ghayatut tughyan adalah orang-orang yang paling zalim lemudin. Maka orangnya orang syiklun katanya, padungga na gatih tanya pebut maksiat, padungga na mata tanya pebut maksiat, padungga na jara tanya pebut maksiat kepada Allah Ta'ala. Menyorongnya mentang terbayang yang kau likat tak taubat, menyorong nepiu nebayangkan jarannya amanah Allah, tacok jara tak pebut maksiat dan tanya dua orang tu, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyah. Bandung akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah.
Yang selanjutnya yang paling pedih akan terus sabuk masa gekeli Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nur sabuk masa hai tengku metua yauma tashhadu alaihim alsinatuhum di hari kiamat akan diik saksi lidah segadang getuk wa aidihim jarawai pegahaba wa arjuluhum jarak gate ikut berbicara bima kanu ya'malun terhadap pemantang yang tanya perbuat. Artinya ronyo menyejarah perbuat maksiatnya akan dipegah di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Ayat yang lain dalam surah Yasin yang paling pedih dalam lidah tanya kadang-kadang lei semulit tapi bauru tersebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim Allah getok lidah-lidah pandum manusia wa tukallimuna aydihim jaraunya akan dipegah apa ya Allah nyo jarau tengku Taufik zaman pernah pebut maksiat ngan jaraunya pernah gepoh pegok ngan jaraunya pernah gemujudi ngan jaraunya pernah gekhianat gecok harta gok iik saksi di hadapan Allah sedangkan lidah ditutup tidak bisa berbicara. Yang selanjutnya wa arjuluhum gatik-gatik wa tashhadu arjuluhum gatik-gatik akan diik saksi nyo gatik nyo yang intat tubuhnya untuk mezina untuk terus sabak rumah untuk mezina kepada Allah. Begitu juga anggota-anggota tubuh yang lain yang akan diik saksi di hadapan Allah terhadap kemaksiatan yang dilakukan. Maka urangnya orang Syilun Bandung mari kita nyo tapiu untuk pebut maksiat talakai Allah Ta'ala berselamat kita yuk sampai terus uro akhir dan bertemu dalam surga ya Allah amin amin ya rabbal alamin.